Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Irfan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi di kelas 6, tema 1, subtema 3, mengenai ciri khusus hewan. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini, Pak Irfan ingin menyampaikan bahwa anak-anak nanti akan belajar dua muatan pelajaran sekaligus. Yang pertama adalah muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam mengenai ciri khusus hewan. Dan yang kedua, anak-anak akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia materi membuat laporan hasil pengamatan. Baik anak-anakku, tujuan dari pembelajaran ini tentunya yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi ciri khusus hewan yang ditemukan di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, anak-anak dapat membuat laporan tentang identifikasi ciri khusus hewan yang ditemukan di lingkungan sekitar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi anak-anakku. Kali ini bertemu lagi dengan Pak Irfan yang akan membawakan materi mengenai ciri khusus hewan. Baik, sebelumnya Pak Irfan ingin bertanya, anak-anak ada yang memiliki hewan peliharaan seperti Pak Irfan? Seperti ini. Ya, Pak Irfan memiliki hewan peliharaan kucing. Kucing itu salah satu hewan yang sangat unik. Mau tahu keunikannya apa? Pasti semuanya nanti akan mendapatkan informasi yang sangat bagus mengenai kucing hewan peliharaan Pak Irfan. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama kucing ini adalah Labi. Ayo kita teliti Labi. Kucing memiliki ciri khusus. Ciri khusus kucing yang pertama adalah ia memiliki mata yang dapat bersinar ketika malam hari tiba. Mata ini tentunya sangat bermanfaat bagi kucing tersebut. Dengan mata yang bercahaya, kucing dapat dengan mudah melihat benda-benda di sekitarnya termasuk mangsanya. Mangsa kucing yaitu tikus. Ciri khusus yang kedua, kucing memiliki bantalan pada telapak kakinya. Bantalan telapak kaki kucing ini sangat bermanfaat, yaitu ketika kucing berjalan atau jatuh dari tempat yang lebih tinggi, kucing tidak mengeluarkan suara apapun, sehingga ketika hendak mengejar mangsanya, kucing tidak ketahuan. Yang ketiga, kucing memiliki alat keseimbangan yang sangat luar biasa. Alat keseimbangan itu bernama ekor. Ekor pada kucing dapat menyeimbangkan ketika kucing berjalan ataupun berlari. Dan yang terakhir, kucing memiliki gigi taring yang sangat tajam. Fungsi gigi taring tentunya untuk merobek-robek mangsanya dan tentu untuk mencengkeram mangsanya ketika sudah didapatkan. Itulah ciri khusus yang dimiliki oleh kucing. Baik anak-anak, bagaimana setelah melihat berita tadi? Tentunya semakin cerdas, dan cerdas.
Nah, anak-anak, tadi sudah disampaikan di dalam PGRI News bahwa setiap hewan memiliki ciri khusus masing-masing dan anak-anak itu bisa mengidentifikasi serta membuat laporannya. Nah, kali ini tugas anak-anak pun sama, yaitu mengidentifikasi hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar. Akan tetapi, identifikasinya melalui video yang akan Pak Irfan sampaikan. Di dalam video itu nanti terdapat pesan-pesan terkait ciri khusus hewan. Kemudian anak-anak buatlah laporannya sesuai dengan petunjuk seperti tadi. Salam cerdas untuk anak Indonesia. Anak cerdas, kali ini kita akan belajar materi kelas 6 pada tema 1 subtema 3 yang berisi materi cara adaptasi hewan untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dan membuat laporan hasil pengamatan untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Setelah mempelajari video ini, anak-anak diharapkan mampu untuk 1. Mengidentifikasi cara adaptasi hewan. Yang kedua, membuat laporan hasil pengamatan tentang cara adaptasi hewan di lingkungan sekitar kita. Perlu diketahui bahwa setiap hewan memiliki ciri khusus dan cara adaptasinya masing-masing. Ciri khusus dan cara adaptasi hewan ini dilakukan untuk tujuan tertentu. Misalnya, untuk melindungi diri, untuk mencari makanan, dan juga untuk mempertahankan hidupnya. Berikut ini adalah contoh dari adaptasi beberapa hewan. Bebek. Kalau kita cermati, pada bagian kaki bebek ada hal yang sangat unik. Kaki bebek memiliki bentuk kaki yang berbeda dengan hewan pada umumnya. Ya, benar, kaki bebek memiliki selaput. Seperti ini bentuk kaki bebek. Tentunya, kaki berselaput pada bebek memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi itu adalah membantu bebek ketika berenang di air. Nah, contoh dari adaptasi bentuk kaki bebek ini disebut dengan adaptasi morfologi. Yang kedua, kita akan mengenal si buas dari Nusa Tenggara, yaitu komodo. Tahu tidak bahwa komodo memiliki air liur yang sangat beracun? Air liur ini digunakan komodo untuk membunuh mangsanya. Jadi, sebelum komodo membunuh mangsanya, komodo akan menggigit mangsanya dan melumuri bagian tubuh mangsa yang ia gigit dengan air liur yang sangat beracun itu. Jenis adaptasi seperti komodo ini disebut dengan adaptasi fisiologi. Yang ketiga, ada hewan yang sangat unik. Hewan ini adalah cicak. Cicak memiliki kebiasaan yang sangat menarik untuk kita cermati. Kebiasaan cicak itu adalah ia akan memutuskan bagian tubuhnya, yaitu ekornya, ketika sedang dalam keadaan bahaya. Jadi, ketika dikejar-kejar oleh predatornya, ekor cicak akan terputus dan bergerak-gerak, kemudian menarik perhatian predatornya. Setelah itu, cicak akan kabur dan aman deh dari kejaran predatornya. Bentuk adaptasi seperti tingkah laku cicak ini disebut dengan adaptasi tingkah laku. Nah,
Jadi kesimpulannya adalah adaptasi hewan ada 3 macam, yaitu adaptasi morfologi yang didasarkan pada bentuk tubuh hewan. Yang kedua, adaptasi fisiologi yang didasarkan pada fungsi alat tubuh atau organ tubuh hewan. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu didasarkan pada tingkah laku hewan. Coba sekarang anak-anak bisa tidak mengidentifikasi hewan-hewan yang ada di sekitar, kemudian lakukan pengamatan tentang adaptasi hewan-hewan tersebut dan buatlah laporannya sesuai dengan sistematika seperti ini. Salam cerdas untuk anak Indonesia. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenal cara adaptasi hewan dengan mencermati ciri-ciri khususnya. Setiap hewan memiliki cara adaptasi yang berbeda-beda. Adaptasi ini dilakukan untuk tujuan tertentu. Misalnya, untuk melindungi diri, untuk mencari makanan, dan untuk mempertahankan hidupnya. Berikut ini adalah contoh adaptasi dari beberapa hewan. Pertama adalah bebek. Jika kita melihat bagian kaki bebek dengan cermat, maka ada sesuatu yang sangat unik dari bentuk kakinya. Kaki bebek memiliki selaput. Bentuk kaki berselaput pada bebek ini akan mempermudah ketika ia berenang di air. Adaptasi bentuk tubuh seperti kaki bebek disebut dengan adaptasi morfologi. Selanjutnya, kita akan mengenal hewan buas bernama komodo. Komodo memiliki air liur yang sangat beracun untuk melumpuhkan mangsanya. Jadi, sebelum ia membunuh mangsanya, terlebih dahulu komodo akan menggigit bagian tubuh mangsanya dan melumurinya dengan air liur yang ia miliki. Adaptasi komodo dengan air liurnya yang beracun termasuk jenis adaptasi fisiologi. Hewan lain yang tak kalah unik adalah cicak. Hewan yang satu ini memiliki cara yang unik untuk mengelabui predatornya. Ia akan memutuskan ekornya ketika dirinya dalam keadaan bahaya. Ekor yang terlepas dari tubuhnya kemudian bergerak-gerak dan menarik perhatian predator, sehingga cicak aman dari kejaran predatornya. Kemampuan cicak memutuskan ekornya disebut dengan autotomi. Sedangkan adaptasi cicak tersebut merupakan contoh dari adaptasi tingkah laku. Jadi, kesimpulannya adalah setiap hewan memiliki ciri-ciri khusus masing-masing yang berfungsi untuk beradaptasi. Baik anak-anakku, Pak Irfan simpulkan bahwa setiap hewan memiliki ciri khusus masing-masing yang berfungsi untuk beradaptasi. Nah, adaptasi hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu adaptasi sesuai dengan bentuk tubuh hewan. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi ini didasarkan pada fungsi alat tubuh hewan tersebut. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Tentunya adaptasi ini dilihat dari tingkah laku hewan. Nah, sekarang tugas anak-anak tentunya adalah mengidentifikasi hewan yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan informasi dari video yang telah disampaikan tadi. Kemudian jangan lupa buat laporannya dan dikumpulkan pada gurumu masing-masing.
Itu saja dari Pak Irfan. Tentunya sekarang anak-anak harus segera menyelesaikan tugasnya. Di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.